Selamat datang di materi pertama mata kuliah manajemen konten. Sesuai dengan silabus, materi pertemuan pertama adalah tentang informasi. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan tentang ketentuan materi kuliah ini ya. Jadi untuk materinya seperti ini saya berikan lewat YouTube. Kemudian untuk setiap pertemuan akan ada tugas. Jadi Anda nggak perlu absen, saya akan lihat tugasnya aja. Kalau Anda bikin tugas berarti Anda masuk. Kalau nggak bikin tugas berarti jangan masuk. Tugas ini dikumpulkan satu hari setelah jadwal. Jadi misalnya jadwalnya Senin jam 8. Itu paling lambat pengumpulannya hari Selasa jam 8. Ini untuk jaganya kalau ada mahasiswa yang ngomong, wah ini nggak ada sinyal, masa seharian nggak dapat sinyal. Anda kan bisa jalan-jalan ke mall untuk upload tugas gitu ya. Jadi setiap pertemuan akan ada tugas dan tugas itu akan dianggap sebagai presensi. Kembali ke topik pertemuan. Yang pertama adalah informasi. Informasi, pengolahan data informasi, dan membaca dan memahami informasi. Yang pertama informasi. Secara etimologi kata informasi berasal dari kata Perancis, dari kata bahasa Perancis ya. Information. Bahasa Perancis tahun 1387. Kata Perancis ini juga bukan asli Perancis tapi dari bahasa Latin ya. Informationem. Yang artinya adalah konsep, ide atau garis besar ya. Jadi kata ini sudah memiliki akar yang cukup lama. Kemudian dalam KBBI, informasi berarti satu, penerangan, kemudian yang kedua pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Kemudian dari Wikipedia, informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan. Bisa berbentuk ekspresi atau ucapan. Jadi raut wajah itu juga merupakan informasi. Kalau ada orang marah itu Anda sudah bisa melihat, wajahnya marah. Anda jangan coba-coba. Itu termasuk informasi ya. Enggak perlu Anda marah terus Anda nyoba, ini benar marah enggak? Anda cubit perutnya, tambah marah nanti. Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari serangkaian simbol atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Kemudian informasi ini dapat direkam atau ditransmisikan. Dalam hal ini ada banyak definisi informasi yang diajukan oleh para ahli, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta yang telah diolah menjadi bentuk data sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini sumber informasi itu adalah data. Data itu berupa fakta yang menggambarkan sesuatu atau suatu kejadian atau suatu peristiwa. Kemudian data tersebut diolah menjadi suatu metode untuk menghasilkan informasi. Di sini user menerima informasi tersebut kemudian membuat keputusan dan melakukan tindakan. Misalnya kalau Anda melihat orang marah, itu informasinya masuk orang marah. Anda membuat keputusan, nggak berani menggodanya. Itu termasuk dalam proses informasi ya. Nah, dari tindakan dan keputusan itu akan muncul tindakan lain yang akan menimbulkan sejumlah data kembali. User menerima informasi tersebut kemudian membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang kemudian menghasilkan tindakan lain yang akan menimbulkan sejumlah data dari hasil tindakan tersebut. Data yang dihasilkan tersebut digunakan lagi sebagai input, kemudian diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk siklus.
Kemudian karakteristik informasi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus relevan, artinya informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya. Kemudian yang kedua, informasi harus akurat, artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. 3. Tepat pada waktunya, yang artinya informasi yang diterima tidak boleh terlambat. 4. Konsisten, artinya informasi yang diterima sesuai dengan datanya, tidak mengalami perubahan yang tidak benar. Kemudian fungsi informasi itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna, kedua mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, ketiga menggambarkan keadaan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Bagian berikutnya pengolahan data dan informasi. Pengolahan data informasi dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi melalui berbagai aplikasi pengolah data. Proses pengolahan data seperti memasukkan dan mengambil data dari media penyimpanan ataupun menuliskan ke media penyimpanan memerlukan perangkat lunak semacam sistem manajemen basis data ya. Jadi contohnya seperti itu. Secara umum proses pengolahan data menjadi informasi melalui 3 tahapan dasar, yaitu input, proses, dan output saja ya. Kemudian dari 3 tahapan tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut. Ini ada 7 bagian ya. Pengumpulan dan pencatatan data. Yang pertama, pengumpulan data dapat diperoleh melalui formulir yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita bikin penelitian, kita bisa memperoleh data dengan menggunakan formulir atau survei. Kalau sekarang untuk survei kita bisa melakukannya secara daring, misalnya menggunakan Google Form. Itu selain lebih cepat karena kita tidak perlu mengetik, juga lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas. Formulir seperti ini contohnya misalnya formulir penerimaan mahasiswa baru, kemudian formulir untuk rumah sakit misalnya, kemudian formulir saat membuka rekening di bank dan sebagainya. Bahkan kalau kita ke bengkel ya, bengkel resmi misalnya, itu ada formulirnya. Kita biasanya ditanya namanya siapa, kemudian pinjam STNK-nya ditulis, kemudian kerusakannya apa ditulis dan sebagainya. Proses pengumpulan dan pencatatan data melalui komputer dapat dilakukan dengan cara melakukan input data menggunakan aplikasi atau perangkat lunak lain. Tahapan dari cara kerja sistem komputer ini adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau user pada perangkat input, misalnya keyboard, atau kalau perangkat inputnya berupa smartphone itu cuma touchscreen-nya ya, jadi kita tinggal milih-milih aja. Kemudian dengan metode tertentu data yang diinputkan diolah dan diproses oleh perangkat proses, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluaran output device. Perangkat keluaran ini bisa berupa misalnya printer untuk kemudian dicetak, atau keluaran di layar saja, misalnya kita memasukkan perhitungan, outputnya ya hasil perhitungan itu sendiri. Kedua, klasifikasi data. Dalam tahapan ini data diberi identitas atau diklasifikasikan. Identifikasi tersebut dapat dilakukan untuk suatu kelompok atau beberapa kelompok dari data. Jadi kalau datanya besar, itu bisa dikelompokkan menurut kategori tertentu misalnya. Nah, pengelompokan inilah yang nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan karakteristik dari data yang bersangkutan. Misalnya kelompok data responden dengan umur antara
10 sampai 15 tahun itu kelompokan tersendiri, responden 16 sampai 20 tahun kelompokan tersendiri, dan seterusnya. Bagian ketiga, penyusunan data. Setelah data-data yang diolah diberikan identifikasi seperti di atas, maka data tersebut mungkin perlu diatur atau disusun sedemikian rupa. Misalnya mengurutkan data berdasarkan kode klasifikasinya atau berdasarkan nama, tanggal, dan sebagainya. Jadi misalnya kita punya data responden umur 10 sampai 15 tahun. Nah, kita bisa melakukan sorting dari data tersebut, misalnya dari diurutkan dari umur 10, kemudian nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Itu penyusunan data. Kemudian keempat, penyimpanan data yang sudah diolah. Di sini diolah itu artinya diklasifikasi dan disorting atau disusun tadi. Perlu disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Media penyimpanannya sendiri bisa terdiri dari beberapa macam, disesuaikan dengan metode dan peralatan yang dipakai dalam sistem pengolahan data, seperti flash disk, kemudian atau yang masih manual menggunakan kartu atau dokumen, atau disimpan di dunia maya, di cloud ya. Jadi ini yang paling aman lah kalau kita nyimpan data di cloud. Kalau kita simpan di flash disk ada kemungkinan flashnya rusak. Kalau kertasnya juga rusak bisa. Tapi kalau di cloud itu penyimpanannya dapat dianggap jauh lebih aman, karena pada saat kita upload data di cloud, misalnya kita punya space di cloud itu berapa giga, itu data yang kita simpan itu sudah di backup oleh layanan cloud yang kita pergunakan. Jadi meskipun di server satu itu mungkin data kita rusak, tapi kita tetap bisa mengaksesnya karena masih ada backupannya. Kemudian tahap kelima adalah pengambilan informasi kembali atau retrieving, pengambilan data. Di sini data yang disimpan harus dapat diambil kembali dengan mudah untuk selanjutnya dipergunakan dalam melakukan aktivitas atau mengambil keputusan dengan berdasarkan data itu. Kemudian yang keenam, penggandaan atau reproducing. Proses ini dimaksudkan untuk melakukan pengamanan apabila data hilang atau rusak. Seperti di cloud tadi ya, ada backupnya, jadi aman. Kalau kita menyimpan data offline, misalnya di flash disk, itu kita punya backup, misalnya disimpan juga di external drive, seperti itu. Penggandaan ini berarti proses cara pembuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan berarti usaha untuk memperbanyak atau melipat gandakan data atau dokumen yang diinginkan. Terakhir, distribusi data. Proses pendistribusian data dan informasi dapat dilakukan bila data sudah digandakan. Penggandaan data tersebut dilakukan agar data dapat dijadikan sebagai informasi bagi yang membutuhkan. Ini contohnya, misalnya kita punya data atau informasi tentang COVID. Kita bikin video agar masyarakat lebih paham tentang COVID, kemudian kita gandakan videonya, kita sebarkan. Kalau sekarang nggak perlu disebarkan, cukup di-upload di YouTube, kemudian orang-orang suruh nonton. Penggandaan dapat dilakukan melalui media penyimpanan. Selain di-upload ya, media penyimpanan kita bisa menggunakan CD, DVD, atau melalui media cetak dalam bentuk kertas. Kemudian hasil penggandaan data ini dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data tersebut sebagai penunjang pekerjaan. Nah, itu ya untuk materi pertama, mungkin cukup sekian. Untuk tugasnya silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.